wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Septiansari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan proses mengajar. Salah satu tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Dr. Randa Hajah Srigianti MM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah, Bu. Mengikuti kegiatan pembelajaran, tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Jika ada sampah di laci meja, tolong buang pada tempatnya. Sebelum mengikuti pembelajaran, tolong dirapikan dulu seragamnya, beserta dengan dasinya, supaya lebih terlihat rapi. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Akan mengabsen terlebih dahulu. Alifia Cahya, Anggun Pratiwi, Bimo Sakti, Deviani Ningrum, Evita Anggraini, Muhammad Rizky. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peralatan dan perlengkapan kantor atau office supplies. Pembelajaran ini sangat penting untuk kalian pahami mengenai manfaat dan cara kerja dari masing-masing alat-alat kantor. Mengapa demikian? Karena pada saat kalian melaksanakan PKL atau pelatihan kerja lapangan, kalian dituntut untuk mengetahui dan mampu mengoperasikan alat-alat kantor. Karena tugas kalian di sana untuk membantu dan meringankan tugas dari para pekerja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu peralatan kantor? Adalah segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha. Sedangkan menurut Deryangji, peralatan kantor adalah peralatan habis pakai dalam pekerjaan tata usaha oleh para pekerja tata usaha. Lalu jenis-jenis peralatan kantor dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perbekalan kantor, yang kedua ada peralatan kantor, yang ketiga mesin-mesin kantor, dan yang keempat ada perabotan kantor. Yang pertama ada perbekalan kantor, yaitu benda-benda yang akan habis pemakaiannya untuk kegiatan sehari-hari di kantor. Benda ini biasanya digunakan untuk kegiatan administrasi. Contohnya yaitu macam-macam kertas, seperti HVS dan karton. Biasanya HVS digunakan untuk kegiatan surat menyurat dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada peralatan kantor, adalah segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha, misalnya kalender meja, penggaris,
pena, gunting, cap tanggal, bantalan cap, dan tangkai pena. Yang ketiga ada mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan dalam pekerjaan tata usaha. Contohnya yaitu mesin komputer, mesin pengganda, LCD. Yang keempat ada perabotan kantor. Perabotan kantor adalah benda-benda yang umumnya terbuat dari bahan yang kuat, seperti kayu dan baja. Contohnya, meja, kursi, dan piring kabinet. Biasanya, benda-benda tersebut menjadi furniture dari perusahaan itu sendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada penggandaan, yang kedua ada pemeliharaan, yang ketiga ada penyimpanan, dan yang terakhir ada inventarisasi. Penggandaan adalah suatu pekerjaan menduplikasikan suatu berkas sebagai penunjang dari suatu pekerjaan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung berkas dari tugas-tugas para pekerja sebagai bentuk arsip dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan agar barang tidak mudah rusak. Yang kedua, barang tidak mudah susut. Yang ketiga, barang tidak mudah kadaluarsa. Yang keempat, barang tidak mudah hilang. Dan selanjutnya, sarana dan prasarana selalu dalam keadaan yang bersih. Inventarisasi adalah semua kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana dari suatu perusahaan. Tujuannya memudahkan dalam pengecekan barang. Yang kedua, memudahkan kegiatan mengadakan mutasi dalam suatu perusahaan. Lalu, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan kantor. Yang pertama, peralatan kantor yang dipilih harus benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, jenisnya sebaiknya yang praktis. Yang ketiga, peralatan kantor tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan kerja. Yang keempat, mutunya harus benar-benar baik. Yang kelima, pelatihan untuk pengoperasiannya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keenam, tersedianya ruang untuk meletakkan alat tersebut. Yang ketujuh, peralatan harus cocok dengan jenis pekerjaannya. Apakah sudah jelas materi yang telah Ibu sampaikan? Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari mesin-mesin peralatan kantor. Sebelumnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari fungsi dari mesin-mesin peralatan kantor, supaya minggu depan kita bisa berdiskusi di kelas ini. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu sudahi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti itu kegiatan pembelajaran. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Asis.